Halo Aquarius, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang love reading, bertahan atau melepaskan. Ya, kita akan coba bahas di sini buat Aquarius. Tapi ingat Aquarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku berdoa dulu buat Aquarius semuanya dimanapun kamu berada. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, buat Aquarius, kita akan shuffle kartunya dulu ya. Fokus ke kartu ini. Kita akan cek energi kamu di sini dulu. Kita menggunakan kartu Lenormand ya. Bertahan atau melepaskan. Oke. Di sini ada book. Aquarius, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita akan lihat di sini. Seperti apa ceritanya? Kita di sini bercerita tentang love reading ya. Tentang cinta kamu, tentang pasangan kamu, tentang seseorang yang mungkin saat ini lagi menjalin hubungan dengan kamu. Itu bagi kamu yang memiliki hubungan ya. Dan di sini kita bercerita kenapa judulnya bertahan dan melepaskan. Karena ada kondisi yang mungkin antara kamu dengan dia punya masalah gitu ya. Yang mungkin tidak bisa kamu selesaikan ya. Semoga di sini akan terlihat, akan bisa tercerahkan ya buat kamu. Dan bagi kamu Aquarius yang memiliki pasangan dan tidak ada masalah dalam pasangan itu, dalam hubungan itu, abaikan aja readingan ini ya. Jika kamu ingin melanjutkan nonton readingan ini, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, baik. Nah, kita di sini melihat di bottom of the deck-nya, kamu ya, Aquarius, ada book di sini. Ini menceritakan tentang sebuah buku ya. Buku itu manfaatnya apa? Banyak. Untuk menulis dan untuk membaca. Intinya di sini ada suatu hubungan kamu dengan seseorang ataupun dengan pasangan kamu yang benar-benar harus kamu pelajari dulu saat ini. Kamu pelajari. Hubungan seperti apa yang akan aku jalin bersama kamu? Ya. Tujuan kita untuk menjalin hubungan adalah komitmen nantinya. Untuk mencari suatu kehidupan, ya. Di mana di sini akan menyatukan dua hati, menyatukan kehidupan, dua kehidupan, ya. Bagaimana caranya? Itu yang perlu kita pahami di sini. Oke? Buat Aquarius. Nah, aku melihat di sini ada sebuah hubungan antara kamu dengan dia yang mungkin baik-baik aja, ya. Tapi kamu di situ terus mencoba apa ya? Kayak memotivasi juga hubungan kamu ya. Kayak introspeksi juga, apa sih yang harus aku lakukan juga gitu ya. Selalu ada eh, hal-hal ya, inovasi-inovasi untuk hubungan kamu dengan dia agar tidak terlalu menotot begitu. Oke. Nah, aku melihat di sini ada host. Host adalah rumah. Rumah adalah tempat yang paling nyaman buat kita. Intinya di sini ada hubungan, sebagai dari kamu ada hubungan yang membuat kamu nyaman. Artinya ya, jika hubungan kamu ini nyaman bersama dia, kamu harus bisa mempertahankan. Walaupun banyak masalah yang kamu hadapi, walaupun mungkin kadang dia harus pergi, tapi akan kembali lagi. Ya, tetaplah kamu bertahan dengan dia. Karena apa? Di situ ada rasa nyaman yang kamu rasakan terhadap dia. Dan dia juga seperti itu. Ya, karena suatu hubungan itu tidak hanya kita mencari status, tapi ada poin-poin penting yang perlu kita jalani di hubungan itu. Ya, mungkin salah satunya saling pengertian, saling memahami,
ya. Itu yang terpenting dalam satu hubungan agar hubungan itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, buat Aquarius. Dan aku mulai di sini ada kenyamanan antara kamu dengan dia. Jika kamu benar-benar nyaman terhadap dia, ya kamu harus pertahankan. Walaupun masalah itu sering ada, ya. Namanya hidup pasti masalah selalu ada. Apalagi mungkin kamu yang suka jealous, ya. Mungkin kamu yang suka cemburuan nih, melihat pasangan kamu mungkin dekat dengan cewek atau dekat dengan cowok gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kamu harus tahu, harus kenal dia dulu. Wah, pasangan aku memang seperti itu orangnya, dia ramah gitu loh. Intinya dia dengan aku tidak ada perubahan begitu, ya. Jika kamu melihat pasangan kamu, ya mungkin seperti itu di mata kamu ya, dan dia tidak berubah ke kamu, ya itu artinya dia orang yang baik. Tapi jika dia melakukan sesuatu di belakang kamu tanpa kamu ketahui ya seperti menghadirkan orang ketiga gitu ya. Nah itu yang perlu kamu pertanyakan. Apakah hubungan seperti itu harus dipertahankan? Apakah hubungan itu harus dilepaskan? Itu semua tergantung kepada kamu. Jika kamu merasa disakiti, ya kamu lepaskan. Jika kamu merasakan bahwa itu tidak ada perubahan, jika kamu masih mencintai dia, dan kamu ingin merubah itu, jika ada perubahan, oke, kamu pertahankan. Jika tidak, buat apa kamu pertahankan hubungan yang tidak jelas? Karena itu akan membuang-buang waktu kamu. Oke? Nah, itu yang perlu kamu pahami. Intinya, kamu rasakan ke dalam jiwa kamu atau diri kamu. Tanyakan kepada diri kamu, hati kamu, pikiran kamu. Apakah hubungan ini harus aku tak pertahankan atau tidak? Sementara dia itu menghadirkan orang ketiga. Gitu loh. Ya. Kadang-kala memang ada ya, sebagian dari kita itu walaupun dia sudah menghadirkan orang ketiga, dengan rasa cintanya yang begitu kuat, dia rela gitu loh diduain. Nah itu kan, tapi itu semua tergantung kepada kamu. Jika kamu bertahan dengan kondisi seperti itu, ya kamu berhak untuk bertahan. Kamu berhak untuk bertahankan hubungan kamu. Dimana kamu mungkin berharap ya, suatu saat nanti dia mungkin akan berubah. Ya, oke. Nah itu. Dan selanjutnya di sini ada sip. Aku melihat juga di sini ada sebagian dari kamu hubungan yang LDR-an ya. Yang dia jauh dari mata ya, tapi dekat di hati. Jika hubungan LDR ini membuat kamu yakin bahwa suatu saat kamu akan bertemu dia, akan bersatu dengan dia, itu kamu ya berhak untuk mempertahankan hubungan itu. Tapi jika kamu melihat di hubungan itu ya mungkin tidak ada komunikasi, tidak ada hal-hal yang membuat kamu bahagia atau dari dia itu tidak tidak nampak ketulusannya ya, buat apa kamu pertahankan? Lebih baik kamu mencari kehidupan kamu yang baru. Ada new beginning kamu nanti. Ya. Kenapa? Mungkin kamu menunggu tanpa ada kepastian. Apalagi di sana komunikasi kamu kurang lancar. Apalagi mungkin dia menutupi sesuatu dari kamu. Apalagi dia itu ya banyak hal yang mungkin dia lakukan tanpa sepengetahuan kamu. Atau dia kurang perhatian sama kamu. Ya, itu bisa kamu pertanyakan kepada dia. Bertahan atau tidaknya itu semua tergantung kepada kamu. Jika kamu bertahan tapi memang ada kejelasan dari dia, ya itu kamu berhak kamu pertahankan. Tapi jika tidak ada kejelasan dari dia, kamu berhak untuk bahagia. Ya cari kebahagiaan kamu. Oke. Nah sini juga ada sky sih. Ini ada suatu hal yang harus kamu putuskan ya. Ada mungkin hubungan yang sudah terputus di sini. Emang harus diputuskan hubungan ini. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang membuat kamu tidak bisa melanjutkan hubungan itu. Ya, mungkin salah satunya ada perbedaan keyakinan. Salah satu dari kamu mungkin tidak ada yang mau mengalah ya. Dan mungkin di sini ada sesuatu yang dimana dia menghadirkan orang ketiga ya. Dan yang harus ya dimana ya hubungan itu memang harus ditinggalkan gitu ya. Seperti itu. Toh nanti kalau seandainya jodoh dia pasti akan kembali ke kamu. Intinya itu aja berpikir. Memang sulit ya. Sulit saat kita mengetahui bahwa kita dikhianati. Nah itu sangat sulit sekali. Oke. Nah itu. Jadi perlu diperhatikan. Dalam satu hubungan itu benar-benar harus kau perhatikan hubungan seperti apa yang harus kau pertahankan. Ya. Nah ini ada K.
Jadi cari solusi dulu, cari solusi apa ya, untuk hubungan kamu itu. Solusi seperti apa ya? Ya, memang kalau misalnya bisa dipertahankan, bisa diperbaiki, kamu perbaiki dulu. Tapi jika tidak bisa kamu perbaiki hubungan itu, ya sebaiknya kamu ya kamu tinggalkan hubungan itu. Oke. Nah, karena saat ada kekuatan, jika ada kekuatan hubungan kamu dengan dia, kamu pasti akan bersatu. Sebanyak apapun masalahnya, itu pasti akan bisa diselesaikan, ya. Seperti itu. Jadi ada ancor di sini adalah kekuatan. Kekuatan itu ya mungkin hubungan jangka panjang antara kamu dengan seseorang, di mana kamu berhak untuk pertahankan. Jika di situ ada perubahan dari diri dia, ya begitu. Jadi sebenarnya hubungan yang perlu dipertahankan tuh, ya kamu pasti mengetahui seperti apa. Jangan kamu pentingkan ego kamu. Jangan kamu pentingkan, jangan begini ya. Kadang-kadang, wah kalau aku putuskan dia, gimana hidup aku kak? Dimana mungkin di sini kamu mungkin ada yang ketergantungan sama dia dari segi materi gitu ya. Jadi kamu punya ketakutan tersendiri. Nah, aku takut nanti aku nggak bisa dapat lagi nih pengganti dia kak gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak usah kamu khawatirkan. Intinya saat kamu sudah berusaha, seseorang itu akan datang dengan sendirinya kepada kamu. Apa kamu mau disakiti terus-menerus? Karena dalam membangun hubungan itu sebenarnya tidak gampang gitu loh. Intinya saling pengertian, itu aja satu, itu poinnya. Saling pengertian, saling mengerti satu sama lain. Maka hubungan itu akan terjalin dengan baik nantinya. Oke? Buat Aquarius. Nah, di sini kita akan melihat dari kata tarot ya. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, buat Aquarius kita akan shuffle kartunya. Kita akan lihat di sini seperti apa cerita kamu. Seperti apa cerita kamu selanjutnya. Seperti apa cerita kamu selanjutnya. Oke. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi, oke. Nah, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi, dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Sepertinya semua zodiak ada di sini ya. Nah, kita akan lihat di sini di bottom of the deck-nya kamu ada Five of Cup. Ini menggambarkan ada kesedihan yang kamu rasakan. Ada kesedihan dalam hubungan yang kamu jalin di sini. Kesedihan seperti apa? Ya, ya mungkin kamu dikhianati, atau kamu dikecewakan, atau kamu disakiti, atau dia yang toksik, atau dia orang yang manipulatif, yang membuat kamu sedih di sini, yang membuat kamu merasa bahwa wah kenapa ya hubungan aku seperti ini begitu. Tapi di sini ada harapan untuk memperbaiki semuanya. Jika benar-benar hubungan ini bisa diperbaiki, ya kamu berhak untuk mempertahankannya. Jadi hubungan ini akan bertahan, ya. Apalagi di sini ada ancur, di mana bisa dikatakan saat kamu punya kekuatan, hubungan kamu dengan dia itu seperti ada chemistry, ada hubungan secara spiritual, itu kamu akan sering terkoneksi walaupun banyak masalah yang datang, ya. Semoga di sini akan ada kesempatan buat kamu untuk memperbaiki semuanya. Apakah dia mungkin orang yang kekanak-kanakan? Dan itu bisa dirubah dengan beriringnya waktu berjalan, sejalannya waktu berjalan ya. Dia mungkin akan ada perubahan. Mungkin bisa menjadi pribadinya itu mungkin lebih berubah menjadi orang yang dewasa ya begitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ada Two of Swords. Ini menggambarkan ya, ada suatu pemikiran yang benar-benar membuat bingung ya di kamunya gitu loh. Secara yang mungkin kamu sangat mencintai dia. Tapi banyak hal yang begitu menyakitkan terjadi pada diri kamu. Atau mungkin dia sudah pergi nih berbulan-bulan, dia tidak pernah pulang kak gitu ya. Dan dia juga tidak pernah nafkahi aku kak gitu ya. Atau justru kamu mungkin yang pergi
meninggalkan dia dan kamu tidak menafkahi dia, begitu. Nah, itu. Jadi kadang-kala itu yang membuat kamu bingung. Jadi kalau sudah seperti itu, dia sudah meninggalkan kamu berbulan-bulan, apalagi di sini yang meninggalkan kamu itu adalah maskulin. Kamu secara feminim ditinggalkan. Otomatis udah berapa bulan tidak dinafkahi, itu udah dianggap dia sudah tidak menjadi pasangan kamu, begitu. Itu bagi kamu yang sudah menikah. Ya. Tapi ya kalau memang di situ dia ada komunikasi, ada nafkah batin atau nafkah yang diberikan, ya itu kamu harus mempertahankan. Intinya apalagi di sini ya, kita itu harus berbakti ya kepada suami bagi kamu yang feminim gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga ada Ten of Pentacle, aku melihat di sini bagi kamu yang benar-benar merasakan bahwa kebahagiaan kamu itu adalah di diri dia ya. Walaupun mungkin di sini dia sibuk dengan bekerja atau mungkin dia sedikit agak mencuekin kamu gitu ya dengan pekerjaan-pekerjaan dia yang banyak. Tapi kamu harus tahu tentang diri dia, mengerti itu sih yang penting. Kamu mengerti dengan pekerjaan yang dia alami saat ini. Kadang-kala dengan orang banyak pekerjaan kan dia kurang peduli nih sama kita gitu ya. Ada juga nih sebagian orang yang gila kerja gitu ya. Dia tidak mementingkan kebahagiaannya dia. Mungkin kamu di nomor dua kan begitu. Bisa saja. Tapi di situ akan ada sebuah di mana harapan bahwa kamu itu dengan dia itu ya akan bahagia nantinya. Intinya yang penting kamu tercukupi oleh dia. Begitu ya. Gitu. Itu salah satu hubungan yang pantas dipertahankan atau tidak ya. Itu tergantung semua kepada kamu. Oke. Nah, di sini kita selanjutnya ada Three of Wands. Three of Wands ini benar-benar kamu siap untuk melupakan dia. Kenapa? Ya mungkin itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kenapa? Ya mungkin dia tadi seseorang yang mungkin manipulatif atau dia memanfaatkan kamu atau dia suka on off di sini. Akhirnya kamu ya udah, aku sudah tahu bahwa ini harus aku lakukan. Aku harus melupakan dia. Aku harus melepaskan dia. Karena secara hubungan ini tidak bisa dipertahankan jika terus-menerus seperti ini begitu. Karena apalagi di sini ya, dia menghadirkan orang ketiga. Ya, ada Four of Wands di sini. Ya. Di sini ada suatu kebahagiaan, ada kesejahteraan di sini. Tetapi di sini mungkin dia seseorang itu ya melakukan ada hal yang membuat kamu merasa disakiti dan akhirnya ya kamu siap untuk move on dari dia. Tapi di sini ada kebahagiaan yang real, kebahagiaan yang nyata yang kamu dapatkan walaupun banyak halangan dan rintangan, banyak masalah yang kamu hadapi, tapi kamu selalu bertahan dan akhirnya selalu terselesaikan masalah itu. Dan itu yang itu wajib kamu pertahankan gitu ya, hubungan seperti itu. Jadi tidak yang sebenarnya hubungan itu pasti ada masalah. Tidak pernah tidak ada masalah. Bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu? Tapi kalau kita sama-sama ego gitu ya, tidak bisa melembut gitu ya hatinya, ya itu agak susah. Intinya di sini itu tadi saling pengertian dalam menjalin satu hubungan. Oke, itu yang aku lihat di sini. Ada Three of Pentacles juga di sini. Kamu dengan dia sama-sama, sepertinya mungkin ya orang yang sama-sama sibuk, ya begitu ya. Dia sibuk bekerja, kamu juga sibuk bekerja. Kapan kita punya waktu bersama, begitu ya. Nah, sebenarnya mungkin salah satu dari kamu mungkin berpikir, ini kenapa hubungan seperti ini? Kok kita sama-sama sibuk semuanya? Nah, itu yang menjadi pikiran dari kamu ya. Dan akhirnya di sini kamu mencoba untuk mempelajari semuanya. Karena di sini ada book ya. Hubungan seperti apa ini? Apakah hubungan ini bisa kita pertahankan? Coba kamu bicarakan dengan pasangan kamu. Apa yang harus kita benahi dengan hubungan ini? Jika solusinya ada, masalahnya bisa diselesaikan, ya itu sangat bagus sekali. Oke? Itu ya buat Aquarius. Jadi banyak hal nanti yang perlu kamu pertimbangkan, banyak hal yang perlu kamu selesaikan dengan pasangan kamu, jika apakah hubungan ini bisa kita pertahankan atau tidak. Nah, semua itu tergantung kepada kamu. Kamu yang akan menjalankan hidup ini. Kamu yang akan menentukan jalan hidup kamu. Kamu yang menentukan kebahagiaan kamu sendiri. Kamu yang akan menciptakan kebahagiaannya kamu. Jadi semuanya coba tanyakan kepada diri kamu. Apa yang kamu butuhkan saat ini? Oke? Aquarius. Ya, mungkin itu dulu
dengan kita saat ini. Semoga apapun yang terlihat di sini, terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Aquarius, dadah.